senilai dan berbalik nilai. Bersama saya, Ria Novaliana. Perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kompetisi dasar 3.8 membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, peta konsepnya pada kali ini kita akan belajar perbandingan di mana kita akan membahas situasi dalam dunia nyata, kemudian ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, anak-anak, siapa yang suka telur? Nah, kali ini kita akan membantu peternak untuk menghitung banyaknya telur. Misalkan seekor ayam akan menghasilkan 3 butir telur dalam satu hari. Jika terdapat 2 ekor ayam, maka telur yang dihasilkan adalah 6. Bisakah kalian tahu berapa telur yang akan dihasilkan jika seorang peternak memiliki 50 ekor ayam? Pengertian perbandingan. Perbandingan dalam hidup sehari-hari, contohnya, yang pertama ada umur Dini lebih dari umur Nani. Ada lagi contohnya berat badan Andini 2 kali berat badan adiknya. Kemudian luas kebun Pak Rahmat kurang dari luas kebun Pak Joko. Nah, ada kata lebih dari, 2 kali, kurang dari, itu menunjukkan suatu perbandingan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbandingan adalah membandingkan 2 besaran atau lebih. Nah, perbandingan itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama berdasarkan selisih dan berdasarkan pembagian. Oke, misalnya kita ada contoh berikut. Umur Tio 15 tahun dan umur adiknya Rio 5 tahun. Nah, kedua umur Tio dan Rio akan kita bandingkan dengan selisih dan pembagian. Oke, yang pertama berdasarkan selisih. Nah, perbandingan umur kedua anak itu dilakukan dengan menghitung selisih, tinggal kita kurangkan saja 15 dikurang 5 sama dengan 10. Maka, umur Tio lebih tua 10 tahun dari umur Rio. Atau umur Rio lebih muda 10 tahun dari umur Tio. Oke, yang kedua berdasarkan pembagian. Perbandingan umur kedua anak itu dilakukan dengan menghitung hasil bagi, yaitu 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi, umur Tio 3 kali umur Rio. Membandingkan 2 besaran yang sejenis. Nah, dalam perbandingan 2 besaran dengan cara menghitung hasil bagi, kedua besaran tersebut harus merupakan besaran yang sejenis atau mempunyai satuan yang sama, sehingga baru bisa kita bandingkan. Kemudian, hasil bagi kedua besaran tersebut merupakan suatu bilangan yang paling sederhana, yaitu dalam bentuk A per B atau A berbanding B. Nah, menyelesaikan suatu perbandingan sama artinya dengan menyederhanakan bilangan pecahan, yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebut oleh FPB dan pembilang dan penyebut itu. Nah, contohnya, uang Ahmad sebesar Rp14.000 dan uang Beno sebesar Rp6.000. Bandingkan besar uang Ahmad terhadap uang Beno. Maka kita bandingkan berdasarkan selisih dan pembagian. Nah, berdasarkan selisih, uang Ahmad dikurang uang Beno adalah Rp8.000. Jadi, besar uang Ahmad lebih Rp8.000 dari uang Beno. Atau besar uang Beno kurang Rp8.000 dari uang Ahmad. Nah, berdasarkan pembagian, uang Ahmad berbanding uang Beno adalah 14.000 berbanding 6.000. Kita bentuk menjadi yang paling sederhana adalah 7 berbanding 3. Jadi, perbandingan uang Ahmad dengan uang Beno adalah 7 banding 3. Atau perbandingan uang Beno dengan uang Ahmad adalah 3 banding 7. Perbandingan senilai. Perhatikan tabel berikut. Ada 1 buku harganya Rp500, ada 2 buku harganya Rp1.000,
Nah, makin banyak buku, maka semakin besar juga harga yang harus kita bayar. Jadi, perbandingan seperti ini disebut perbandingan senilai karena berbanding lurus. Semakin banyak buku, semakin besar harganya. Perhitungan berdasarkan nilai satuan. Contoh, harga 2 meter kain batik adalah Rp45.000. Berapakah harga 10 meter kain batik? Secara harfiah saja, kalian bisa membayangkan bahwa otomatis untuk 10 meter maka harganya akan lebih besar. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, 2 meter harganya Rp45.000. Jadi harga 1 meternya tinggal kita bagikan saja. 45.000 dibagi 2, dapatlah 22.500. Kalau kalian ingin mencari 10 meter, berarti tinggal dikalikan saja. 10 dikali 22.500 dapatnya Rp225.000. Nah, perhitungan berdasarkan perbandingan. Ini ada contohnya. Harga 2 meter bahan baju batik adalah Rp125.000. Berapakah harga 10 meter kain bahan tersebut? Nah, berdasarkan perbandingan, maka 2 meter itu adalah harganya Rp125.000. Berarti 10 meter berarti 10 per 2 dikali 125.000. Dapatlah Rp625.000. Jadi dapat 10 meter kita mengeluarkan Rp625.000. Next, berikutnya. Nah, kita akan melihat grafik perbandingan senilai. Nah, ini ada gambarnya, seperti ini, di mana sumbu X ini adalah banyaknya buku tulis dan sumbu Y ini adalah harga ya, harga yang dikeluarkan untuk membeli buku tulis tersebut. Dari tabel ini dapat kita lihat semakin banyak buku yang kita beli, maka semakin besarlah rupiah yang akan kita keluarkan. Dan kita lihat grafiknya, dia lurus ya, lurus ke atas. Nah, semakin besar, semakin tinggi. Oke. Nah, dalam tabel tersebut dilihat ada suatu perbandingan senilai antara banyaknya buku tulis dengan harganya, yaitu semakin banyak buku tulis maka semakin besar harganya ya, semakin tinggi harganya. Nah, grafik perbandingan senilai berbentuk garis lurus ya, yang kurvanya naik. Nah, perbandingan berbalik nilai berdasarkan hasil kali. Oke, kita lihat contoh sebagai berikut. Suatu dinding dapat dibangun oleh 12 orang pekerja dalam waktu 10 jam. Jadi, oleh 12 pekerja itu dapat diselesaikan 10 jam. Tentukan waktu yang diperlukan untuk membangun dinding itu jika dikerjakan oleh 5 orang pekerja saja. Nah, pekerjanya nambah banyak atau nambah sedikit? Nambah sedikit kan? Otomatis jamnya secara harfiah saja kalian bisa membayangkan otomatis dia akan mengerjakan akan lebih panjang waktu atau akan lebih lama. Nah, mari kita bahas. Jika jumlah pekerja berkurang, maka waktu yang diperlukan untuk bertambah sehingga persoalan di atas merupakan perbandingan berbalik nilai ya. Jadi 12 dikali 10 itu akan sama nilainya 5 dikali N. Nah, N-nya kini kita belum tahu berapa jamnya. 120 sama dengan 5N. Nah, N sama dengan tinggal kita bagikan saja, 120 bagi 5 dapatlah 24 jam. Jadi, kalau hanya ada 5 orang pekerja, maka pembangunan dinding itu memerlukan waktu 24 jam. Jadi, semakin sedikit orang, semakin panjang waktunya. Dia berbalik nilai. Next, berikutnya berdasarkan perbandingan. Nah, perhatikan tabel berikut ya. Ini ada kecepatan kalau dia menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 90 kilometer per jam, maka waktu untuk, sampai ke tempat tujuan, 2 jam. Kemudian kalau dia hanya, kecepatannya hanya 60 kilometer per jam, berapakah waktu yang
diperlukan. Nah, ini kan kita nampak bahwa kecepatannya semakin melemah ya, semakin, lamban, otomatis waktunya semakin panjang atau semakin pendek. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, pada perbandingan berbalik nilai, 90 dibagi 60 sama dengan 1/2 dibanding 1/4. Sehingga 90/n sama dengan 60/2. Nah, 60 dibagi 2 kan dapat 30. Maka N sama dengan 90 dibagi 3. Dapatlah 3. Jadi, waktu yang diperlukan jika dengan kecepatan 60 kilometer per jam adalah 3 jam. Nah, dengan demikian dalam perbandingan berbalik nilai berlaku A per B sama dengan 1/P berbanding 1/Q. Sehingga A per B sama dengan Q per P. Next, berikutnya kita lihat contoh. Dengan kecepatan membaca 300 kata per menit, Tasdikin membutuhkan waktu 4 jam untuk membaca buku cerita. Jika Ani mempunyai kecepatan membaca 400 kata per menit, berapa waktu yang dibutuhkan Ani untuk membaca buku yang sama? Oke, karena kecepatan bacanya cepat, makin banyak, otomatis waktunya makin pendek. Nah, ini adalah kasus berbalik nilai. Nah, kita buat kasusnya seperti ini. Nah, dia kan 300 kata per menit 4 jam. Berarti 400 kata per menit sama dengan 300 per 400 dikali 4 sama dengan 3 jam. Jadi, waktu yang diperlukan Ani untuk membaca adalah 3 jam. Lebih singkat bukan? Nah, grafik perbandingan berbalik nilai. Ini ada grafik, eh, di mana grafiknya turun seperti ini. Ini adalah salah satu contoh grafik untuk berbalik nilai, di mana semakin besar waktu, maka kecepatannya semakin kecil ya. Nah, tabel tersebut menunjukkan bahwa waktu dan kecepatan berubah dengan perbandingan berbalik nilai. Waktu berbanding terbalik dengan kecepatan, begitu pula sebaliknya. Grafik perbandingan berbalik nilai berbentuk kurva menurun seperti ini ya. Oke, untuk contoh yang pertama, kita lihat contoh yang pertama. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 15 hari. Karena suatu hal pekerja harus selesai dalam 9 hari. Banyaknya pekerja tambahan suatu pekerjaan itu selesai tepat waktu adalah. Nah, ini ada pilihannya. Nah, kita selesaikan step by step, ya, oke? Nah, dari kasus ini diketahui mula-mula ada 12 pekerja, maka dia akan menyelesaikan dalam kurun waktu 15 hari. Nah, terus dia punya target nih, ternyata dia ndak mau 15 hari, dia maunya 9 hari harus sudah selesai. Berarti otomatis pekerjanya ini memerlukan berapa orang? Apa perlu ditambah atau perlu dikurangi? Nah, karena harinya semakin cepat, otomatis pekerjanya akan semakin ramai. Nah, bertambahnya, berapakah tambahannya? Yuk kita kerjakan sama-sama. Nah, banyaknya pekerja adalah 12 dikali 5 dibagi 9. Nah, dapatlah 180 dibagi 9 sama dengan 20 orang ya. Ini untuk 9 hari. Nah, 20 orang, tinggallah kita cari selisihnya. Berarti 20 dikurang 12 sama dengan 8 orang. Next, untuk contoh yang kedua. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 16 hari oleh 5 orang pekerja. Agar pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu 10 hari, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak berapa orang? Nah, ini ada pilihannya. Oke, kita bahas sama dengan contoh yang pertama. Oke. Pertama-tama diketahui bahwa 16 hari dikerjakan oleh 5 orang pekerja. Kemudian dia mau lebih cepat. Jadi untuk 10 hari,
Untuk 10 hari ini jadi banyak yang pekerja adalah 16, kita kalikan dengan 5, kemudian kita bagi 10. Nah, dapatlah 80 dibagi 10 sama dengan 8 orang. Nah, jadi tambahan pekerjanya tinggal kita kurangkan saja. 8 dikurang 5 berarti kurang 3 orang. Next, untuk contoh yang ketiga. Makanan yang disediakan pengusaha ternak cukup untuk 20 ekor sapi selama 30 hari. Jika sapi dijual 5 ekor, nah ternyata pada saat itu ada sapi terjual 5 ekor, maka persediaan makanan untuk peternak sapi yang sisa cukup untuk makanan sapi selama berapa banyak, berapa hari lagi gitu ya. Otomatis kan ekornya atau sapinya makin sedikit. Nah, tentunya harinya semakin banyak. Oke, kita bahas ya satu-satu. Ini ada pilihannya. Nah, kita tulislah di sini bahwa 20 sapi 30 hari. Berarti kita karena sapinya berkurang 5 ekor berarti 20 kurang 5. 20 kurang 5, 15 ya. Berapa harinya? Tinggal kita kalikan saja. 20 kali 30 dibagi dengan 15. Dapatlah 600 dibagi 15, 40 hari. Jadi kalau hanya 15 ekor berarti ada 40 hari, jadi lebih 10 hari waktunya. Nah, dapat kita simpulkan, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang berkebalikan. Artinya, jika nilai A semakin besar, maka nilai B akan semakin kecil, dan berlaku sebaliknya. Oke, untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi, perbandingan senilai dan berbalik nilai, berikut ada evaluasi. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Wabillahi taufiq wal